Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus dimanapun berada. Bapak Ibu wali murid yang senantiasa mendampingi putra-putrinya dalam belajar. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Selasa 18 Agustus 2020 kita diberikan kesehatan dapat mengikuti pembelajaran kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Meskipun pembelajaran kita masih menggunakan daring, semoga tidak mengurangi bentuk khidmah kita terhadap ilmu pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang harus dicari bagi seorang muslim semenjak turun dari ayunan sampai ke liang kuburan, sampai ke liang kubur. Oleh karenanya dalam musim pandemi semacam ini kita tetap belajar. Kita tetap belajar. Semoga pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik. Turut mendoakan semoga siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 4 Kudus diberikan kemudahan di dalam menyerap ilmu-ilmu pengetahuan sehingga ilmu menjadi barokah dan manfaat, sukses di masa mendatang. Amin Allahumma amin. Siswa kelas 7 dimanapun berada yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kembali pada pertemuan berikutnya. Namun perlu kami menyampaikan terlebih dahulu terkait jadwal baru yang dirancang oleh pihak sekolah. Semula pembelajaran kita materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti mendapatkan jatah di hari Rabu pukul 10 sampai 11. Namun sesuai dengan jadwal baru kita mendapatkan jadwal pada hari Selasa jam 7 sampai jam 8 pagi. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat menyelenggarakan. Semoga ini nanti menjadikan kelanggengan dan berjalan dengan tertib juga lancar sehingga pembelajaran kita dapat khidmah betul, ilmu menjadi barokah manfaat. Mohon perhatian oleh segenap siswa, berikut para wali murid untuk turut perhatian terkait perubahan jadwal oleh pihak sekolah. Untuk semua mata pelajaran, bukan hanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti belaka, tapi untuk seluruh mata pelajaran. Hanya saja materi pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 mendapatkan jadwal hari Selasa jam 7 sampai jam 8 pagi. Mohon perhatian untuk semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali materi bab 2 kemarin. Alhamdulillah materi bab 2 kemarin kita dapat menyelesaikan meskipun hanya separuh. Kemarin kita membahas masalah kejujuran, keimanan, dan istiqomah. Kejujuran, kami ulang sebentar. Kejujuran merupakan kesesuaian antara tindakan hati, lisan, dan perbuatan. Jikalau kita dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan hati nurani, kemudian diucapkan dengan lisan sesuai dengan itu dan dilakukan dalam bentuk perbuatan yang sama, itu berarti kita disebut orang yang jujur. Berbeda dengan kita kalau melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan hati nurani karena godaan hawa nafsu, akhirnya kita berbuat dan mengucapkan sesuatu jelas berlawanan dengan kata hati, maka itu kita disebut khianat. Kita disebut berdusta, bukan khianat. Kita disebut berdusta. Ya, seperti contoh kemarin, di dalam hati nurani kita mengatakan A. Mestinya di dalam lisan juga sama. Ketika kita melakukan sesuatu di dalam hati nurani mengatakan A, dan lisan dapat mengatakan A pula, terlebih perbuatan mengatakan berbuat A,
maka itu disebut jujur. Tetapi kalau sebaliknya, dalam hati mengatakan A, tetapi lisan mengatakan B, terlebih perbuatan kita juga malah C, antara hati kemudian lisan juga perbuatan sangat bertolak belakang sekali, maka itu dinamakan berdusta ataupun berbohong, ya. Kemudian amanat. Amanat itu apa? Amanat itu adalah, coba mari dibuka buku paket halaman 20. Mari dibuka buku paket. Jadi pembelajaran kita di samping kami hadir melalui video, para siswa selayaknya juga membuka buku paket. Kita sampai di halaman 20, ya, masalah amanah. Mari dibuka bersama-sama. Amanah merupakan terpercaya. Artinya begini, jika kita dapat melakukan sesuatu sesuai dengan amanat pemberinya, maka kita dinamakan berbuat amanah. Contoh kemarin, sebagaimana yang kami contohkan. Kita ini adalah pelajar, siswa, mendapat amanat dari orang tua untuk belajar ke sekolah. Setiap hari kita berpamitan dengan orang tua. Pamitnya api, pergi ke sekolah. Jika kita dapat memegang amanah orang tua, berpamitan dengan beliau-beliau sampai sekolah untuk belajar, ini berarti kita membawa amanat orang tua. Berarti kita berlaku amanah. Tetapi kalau kita berpamitan dengan orang tua semacam itu, kemudian di tengah perjalanan kita berbelok arah, boring pasar, boring mall, apa malah menggok rene kancane, itu berarti kita berlaku khianat. Jelas mengingkari orang tua yang memberi amanat kita untuk belajar ke sekolah. Tetapi di tengah perjalanan kita berbelok arah. Itu namanya kita berlaku khianat dengan orang tua, pemberi amanat. Ya, bisa dimengerti dari contoh ini. Maka dari persifatan amanah ini, itu akan melahirkan sifat-sifat terpuji, merupakan bentuk pemupukan keimanan. Kami masih membahas bab 1 kemarin mengenai arti keimanan. Jadi seseorang bisa berlaku keimanan kalau seseorang mengetahui bentuk-bentuk sikap-sikap terpuji. Jujur, amanah, istiqomah merupakan bentuk-bentuk sikap keimanan. Bisa terjadi keimanan semacam itu harus dipupuk melalui sifat-sifat terpuji. Karena hal demikian akan mendapatkan pahala. Coba mari dicatat. Jujur itu merupakan lawan kata dari dusta ataupun bohong. Kemudian amanah merupakan lawan kata dari khianat. Dan ketiga, istiqomah ataupun konsisten merupakan lawan kata dari inkonsistensi. Nah, jujur, amanah, dan istiqomah itu merupakan bentuk tindakan berpahala. Ya, bentuk tindakan-tindakan berpahala. Tetapi kalau lawan katanya demikian itu, dusta ataupun bohong, kemudian khianat, dan juga inkonsistensi, tidak berlaku amanah. Ini merupakan bentuk tindakan dosa. Jelas mengurangi keimanan. Ataupun juga melunturkan keimanan. Oleh karenanya iman bisa naik, bisa turun, itu bermula dari tindakan-tindakan tersebut. Biasanya kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Contoh, bisa berlaku jujur katakanlah, bisa berlaku amanah, istiqomah. Ini setidaknya akan menjadikan iman kita naik. Ya, iman kita naik. Seperti halnya
di musim pandemi semacam ini, kita rajin olahraga, kita mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, itu akan menaikkan imun. Nah, ini bedanya iman dengan imun. Tetapi kalau kita berlaku bohong, dusta, kemudian berlaku khianat, dan lain sebagainya, berbagai macam tindakan dosa yang lain, itu justru akan melunturkan iman. Sebagaimana dalam musim pandemi ini, kita jarang olahraga, kita mengkonsumsi makanan sembarangan, itu juga akan mengurangi imun. Iman akan mempertebal hati dalam rangka penghambaan terhadap Allah, bermuara pada ruhani, kejiwaan. Tetapi kalau imun bermuara pada kekebalan tubuh, ya, bermuara pada kekebalan tubuh, kesehatan jasmani, ya, jasmani. Jadi iman ini bermuara pada ruhani, tetapi kalau imun bermuara pada jasmani. Nah, begitu. Jadi kita akan menyambung. Ada bedanya ruhani, ada bedanya jasmani. Ada iman, ada imun. Ini yang perlu diperhatikan. Lah, amanah ini berarti terpercaya, menyampaikan sesuatu pada yang berhak menerima. Ini amanah. Seperti halnya contoh tadi ya, kita pergi ke sekolah berpamitan dengan orang tua, membawa amanat orang tua untuk belajar ke sekolah. Ini dinamakan kita berlaku amanah. Jangan sebaliknya, berpamitan dengan orang tua, tetapi di tengah perjalanan kita berbelok arah. Ini berarti kita berkhianat terhadap orang tua. Begitu seterusnya, nanti bisa dikembangkan sendiri bentuk percontohan-percontohan yang lain. Yang pasti, jika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kata hati nurani, maka akan melahirkan sifat-sifat terpuji. Seperti amanah itu juga jujur. Tetapi kalau kita berbuat menuruti hawa nafsu, justru akan mendatangkan dosa yang akhirnya akan menjadikan kerugian bagi kita sendiri. Oleh karenanya, keimanan penting sekali. Sebagai cabang-cabang keimanan, pemupukan rasa keimanan bisa dilalui melalui sifat jujur, amanah, dan istiqomah. Ya, sambil dilihat buku paket halaman 20. Lah, amanah merupakan bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Macam-macam. Terlebih ini masih dalam momen Agustusan. Kita sebagai pelajar mengisi kemerdekaan, mempunyai tugas utama belajar, ya, mempunyai tugas utama belajar. Kalau kita hanya sekedar menjadi orang seperti ini, artinya belajar terus megah. Lantas apa yang kita banggakan sebagai pelajar, menjadi pelajar Indonesia yang bisa kita banggakan untuk negeri ini, kalau kita malas-malas belajar? Oleh karena tugas utama kita sebagai pelajar mengisi kemerdekaan, harus belajar. Ini penting sekali, harus belajar. Ya, harus belajar sebagaimana ungkapan para pendiri bangsa di dalam Undang-Undang Dasar. Kewajiban kita sebagai pelajar dalam mengisi kemerdekaan harus belajar. Indonesia sudah 75 tahun merdeka, tetapi kita sebagai penduduk negeri tidak mengisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Justru kita sebagai generasi penerus bangsa tidak bisa amanah memegang kendali di negeri ini. Tugas utama kita mengisi kemerdekaan terlebih sampai 75 tahun ini, mari kita isi dengan belajar, gitu ya, untuk menjadikan diri kita amanah. Amanah terhadap negeri, terhadap negara, belajar. Oleh karena belajar bisa kita tempuh dengan cara apapun. Tadi saya katakan semenjak turun dari ayunan sampai masuk ke liang kubur, itu minal mahdi ilal lahdi, itu terpenting sekali. Mengisi kemerdekaan dengan belajar merupakan bentuk sikap amanat kita, menjaga amanah negeri. Mengisi kemerdekaan
untuk negara Indonesia. Nah, amanah erat sekali dengan tanggung jawab terhadap siapapun. Tadi contoh adalah terhadap orang tua. Ya, amanah terhadap orang tua. Maka kaitan dengan amanah ini, mari kita belajar membaca tulisan Arab hadis halaman 20 yang paling bawah itu, Ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mari ya kita berlatih membaca. Bagi yang bisa membaca alhamdulillah, tetapi yang belum kita belajar membaca. Hadis ini adalah perkataan Rasulullah. Ini bukan PHP, tapi pasti benarnya. Karena Rasulullah mempunyai sifat as-sidq, jujur, terpercaya, amanah. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah jujur. Jadi Rasulullah di dalam hadis ini mengatakan hadis ini adalah benar keberadaannya. Hadis keterangan dari Ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar mendengar dari Rasulullah. Jadi hadis ini urut sanadnya begitu. Ibnu Umar menerima hadis dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim wa huwa mas'ulun anhum. Ya, hadis ini mari kita baca bersama terjemahannya. Setiap kalian adalah pemimpin. Jadi di dalam diri kita ini adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Apalagi kalau kita mempunyai tanggung jawab terhadap sesuatu, maka kita akan dimintai pertanggungan jawab sesuai dengan yang kita pimpin. Kalau kita menjadi diri sendiri, ya yang akan menuntut tanggung jawab ya diri kita sendiri ini. Fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in 'alaihim. Seseorang yang memimpin masyarakat itu juga akan dimintai pertanggungan jawab bagi masyarakat yang dipimpinnya itu. Artinya berkaitan dengan amanat ini tergantung diri kita sendiri bagaimana dapat menjalankan amanat itu dengan baik. Kita hanyalah pribadi, tetapi yang namanya amanat tidak mungkin bisa kita hindari. Amanat terhadap diri kita sendiri. Amanat terhadap diri kita sendiri itu juga akan menuntut, apalagi amanat yang menyangkut tentang orang lain, ya. Menyangkut tentang orang lain. Contoh halnya yang menjadi ketua kelas. Dari ketua kelas 7A sampai kelas 7I, maka mereka adalah para pemimpin-pemimpin kelas yang akan dimintai pertanggungan jawab oleh teman-temannya sendiri dalam hal mengurus administrasi kelas, kemudian dalam mengurus jalinan hubungan sesama teman dan lain sebagainya untuk kemaslahatan kelas. Contoh terkecil itu, dan juga amanat-amanat yang lain. Oleh karenanya amanat penting sekali, lekat dengan tanggung jawab, ya. Kalau kita di rumah membawa amanat orang tua untuk belajar, itulah amanat kita terhadap orang tua. Tetapi yang menjadi ketua kelas adalah amanat bagi semua penduduk kelas, ya. Itu begitu juga seterusnya. Oleh karenanya amanat ini terbagi menjadi 3. Sebelum masuk kepada pembagian amanat, kita melanjutkan hadis dulu. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini kuat keberadaannya. Jadi hadis ini sahih. Sahih artinya sahih,
Hadis ini bisa dijadikan kekuatan hukum. Kekuatan hukum. Artinya kekuatan hukum, hadis merujuk pada hal yang benar. Jadi setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban sesuai yang kita pimpin. Dalam diri kita adalah memimpin diri kita sendiri. Maka diri kita inilah yang akan menuntut tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Begitu seterusnya. Kemudian kita melanjutkan pembagian amanah. Amanat terbagi menjadi 3. Yang pertama amanat terhadap Allah. Yang kedua amanat terhadap sesama. Yang ketiga amanat terhadap diri sendiri. Sekarang amanat terhadap Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan, mari kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war-rasul. La takhunullaha war-rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sambil berlatih membaca, ya, sambil berlatih membaca. Inilah bentuk keterbatasan kita yang tidak bisa belajar secara tatap muka sehingga kerepotan untuk bermusyafahah. Musyafahah itu adalah kita adu bibir. Jangan diartikan yang negatif. Kita adu bibir dalam rangka melatih membaca Al-Quran dengan baik. Bagaimana mahroj setiap huruf Al-Quran bisa dilafalkan dengan baik. Itu namanya musyafahah. Keterbatasan kita sangat-sangat kental sekali dalam hal pembelajaran daring semacam ini. Marilah tetap kita belajar berlatih membaca. Bapak Ibu nuwun sewu derek dampingi putra-putranya dalam membaca Al-Quran yang semacam ini. Mari. Di dalam ayat tersebut, ini titik beratnya. Ayat ini itu yang mendapatkan titik poin adalah orang yang beriman, ya. Artinya yang mendapat panggilan di dalam ayat ini adalah orang beriman. Kalau tidak beriman, tidak mendapatkan panggilan ini. Coba, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman. Iman itu adalah kemarin percaya terhadap Allah, ya. Kita bisa percaya terhadap Allah melalui mengetahui sifat-sifatnya, kemudian bisa memupuk keimanan dengan sifat-sifat terpuji, termasuk ini, jujur, amanah, istiqomah. Itu merupakan bentuk-bentuk sikap pemupukan keimanan. Oleh karenanya ayat ini menitik beratkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak mendapatkan panggilan di dalam ayat ini. La takhunullaha war rasul. Jangan kamu berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya. Wa tahunu amanatikum. Dan jangan kalian mengkhianati amanat-amanat kalian semuanya. Ya, amanat kalian apa? Macam-macam. Amanat macam-macam. Terhadap diri kita sendiri terdapat amanat. Wa antum ta'lamun. Kalian mengetahui. Oleh karenanya ini adalah amanat terhadap Allah. Kita dimohonkan jangan berkhianat terhadap Allah, jangan berkhianat terhadap Rasul, dan berkhianat terhadap amanat-amanat kalian sendiri. Padahal kalian mengetahui ini bentuk amanat terhadap Allah. Maka penting sekali. Termasuk amanah terhadap Allah. Kita ketika masih berada di alam dzurriyah, ketika kita masih berupa roh begitu. Kita ini pada waktu masih berupa roh, Allah mengatakan kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Mari sambil dibuka. Surat Al-A'raf ayat 172.
Wa id akhadha rabbuka mim bani Adam, seterusnya itu ada ayat alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, seterusnya itu. Ini artinya Allah memberikan penekanan terhadap semua makhluk, terhadap pengakuan Allah. Wahai para makhluk sekalian, bukankah aku kau anggap sebagai Tuhanmu? Allah mengatakan demikian. Akhirnya para makhluk mengatakan, "Qalu bala, wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami." Semua makhluk mengatakan demikian. Berarti kita ini membawa amanat dari Allah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan. Artinya kita hidup di dunia memegang teguh keimanan terhadap Allah. Ini yang terpenting. Jika kita hidup di dunia memegang keimanan terhadap Allah, itu berarti kita berlaku amanah terhadap Allah. Tetapi jika kita hidup di dunia ini justru tidak memegang amanah, berkhianat terhadap Allah, ini berarti kita berlaku khianat. Lah bentuk memegang amanah itu bagaimana? Setidaknya kita beragama Islam, ya, menjalankan perintahnya, termasuk sholat. Itu berarti kita melakukan sebagian keimanan. Oleh karenanya, siswa kelas 7, saya yakin sudah banyak yang balik. Yang putra sudah banyak yang khitan, meskipun hanya sedikit. Yang putri juga demikian. Mungkin sudah ada yang pernah mengeluarkan menstruasi. Ini artinya sudah memasuki balik, maka sudah kewajiban untuk menjalankan sholat. Oleh karenanya ini merupakan bentuk amanah terhadap Allah. Sholat itu selayaknya dilakukan. Penting sekali ini. Ini menjaga amanah terhadap Allah, bentuk sebagian keimanan. Sholat. Nah, itu amanah terhadap Allah. Yang kedua, amanat terhadap sesama. Kita terhadap sesama manusia mempunyai amanah. Amanah macam-macam. Terlebih tadi yang menjadi ketua kelas itu akan memimpin warga kelasnya. Maka amanah itu terhadap sesama. Begitu juga kita hidup bermasyarakat untuk menjaga kelangsungan hidup dengan baik, menjaga keharmonisan, menjaga ketentraman antar sesama, itu juga merupakan amanah. Jadi dalam hal melakukan amanah ini ada hubungan dengan sesama, ya. Di dalam Al-Qur'an tersebut, buku paket halaman 21 yang paling bawah itu, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, mari. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Saya mengulang pembacaan tulisan Al-Qur'an yang berulang kali itu karena setiap huruf di dalam Al-Qur'an ada pahala 10 kebaikan, ya. Setiap huruf di dalam Al-Qur'an terdapat 10, setiap huruf di dalam ayat-ayat Al-Qur'an terdapat 10 kebaikan. Satu Al-Qur'an ada berapa huruf itu? Jika kita baca, berapa kebaikan yang kita peroleh? Satu huruf saja pahalanya 10 kebaikan. Satu kebaikan tidak kalah dengan dunia seisinya. Maka saya baca berulang kali sambil para siswa menirukan dalam rangka apa? Kita beribadah terhadap Allah membaca Al-Qur'an. Setiap satu huruf berpahala 10 kebaikan. Coba penggalan ayat itu surat An-Nisa ayat 58 halaman 21 yang paling bawah ada berapa huruf itu? Coba dikalikan sendiri. Belum ayat-ayat yang tadi kita baca. Ada berapa huruf? Satu huruf berpahala 10 kebaikan. Kali berapa itu? Sungguh pahalanya luar biasa. Ini perlu diperhatikan oleh kita semuanya, ya.
Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk menyampaikan amanah terhadap yang berhak menerima amanah itu. Menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya, kita sebagai ketua kelas mempunyai tanggung jawab terhadap teman-teman kelas kita. Amanah yang kita lakukan apa? Ya, setidaknya setiap hari menyuruh anggota teman kelas yang mempunyai jadwal piket. Kemudian setiap hari menyiapkan teman-teman untuk tertib. Ya, untuk tertib menyiapkan pembelajaran di hari itu juga. Itu merupakan bentuk tanggung jawab seorang ketua kelas terhadap sesama teman anggota kelasnya. Begitu yang lain, tanggung jawab terhadap teman-teman yang lain. Yang ketiga, amanat terhadap diri sendiri. Amanat terhadap diri sendiri, macam-macam. Kita mempunyai tanggung jawab belajar terhadap diri kita sendiri. Di dalam ayat ini, mohon maaf, tulisannya keliru. Ya, halaman 22, surat Al-Mu'minun, ayat 8. Coba dibuka Al-Qur'annya, ini keliru tulisannya. Mestinya walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Tetapi di situ tertulis wa ahdihim. Setelah huruf dal terdapat huruf ya sukun. Ini mestinya tidak demikian. Meskipun ada pembacaan yang demikian, tetapi kita mengikuti bacaan yang umum saja. Tetapi sepertinya di dalam Al-Quran cenderung kepada bacaan kita yang pertama. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bukan walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Bukan yang kedua, tapi wa ahdihim ra'un. Setelah dal tanpa ya. Ya, kalau di situ terdapat dal berharokat sukun, itu salah. Mohon untuk dibenarkan sendiri, diberi kolong begitu. Ya, ya sukun diberi kolong. Jangan diurek-urek, diberi kolong. Ini penghormatan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran dijamin oleh Allah kebenarannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah menjamin kemurnian Al-Quran di situ. Nah, di dalam tulisan halaman 22 sepertinya tanpa ya berharokat sukun, langsung begitu. Wa ahdihim ra'un. Gitu nggih, bisa diterima nggih? Nah, itu merupakan bentuk amanah terhadap diri sendiri. Coba dibaca terjemahannya. Sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janji-janjinya. Dalam amanah terhadap diri sendiri, ini bisa menjaga kelangsungan hidup, termasuk terhadap diri kita sendiri, menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian dapat berlaku baik terhadap seseorang. Ini merupakan bentuk amanah terhadap diri sendiri. Karena diri kita ini mestinya dalam keadaan fitrah, suci begitu, maka layak dijaga kesucian itu. Bagaimana diri kita bisa menjadi baik, maka perlu dijaga kebaikan itu. Ya, merupakan bentuk amanah terhadap diri sendiri. Ya, hikmah amanah bisa dibaca sendiri. Orang amanah mendapat kepercayaan dari orang lain. Kemudian orang amanah mendapatkan simpati dari semua pihak. Bagaimana tidak mendapatkan simpati? Karena mereka dipercaya dapat berlaku dengan baik kok ya. Bukan mengkhianati bentuk amanat itu, tetapi dapat menjalankan amanat dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang amanat mendapatkan kesuksesan hidup dan dimudahkan oleh Allah. Karena bentuk amanah yang diberikan kepada seseorang ini biasanya amanah secara baik.
Kalau amanah tidak baik, itu bukan amanah namanya. Contoh, ada seseorang dipeseni, tulung wong iku colong, tulung wong iku jambret. Itu bukan amanah namanya. Itu bukan amanah. Amanah cenderung pada hal-hal yang baik. Kalau amanah kepada hal-hal yang buruk, itu namanya bukan amanah. Itu namanya pengkhianatan. Maka tidak perlu diikuti. Tolong rampok notasi wong iku. Itu namanya bukan amanah, tapi pengkhianatan. Bagaimana? Orang usah diikuti. Ya, orang usah diikuti. Itu namanya khianat. Perintah itu mengandung amanah. Bagaimana kita mengikuti? Ya malah khianat, malah khianat double. Maka tidak usah diikuti. Amanah cenderung pada sesuatu yang baik, bukan pada sesuatu yang buruk. Ini yang perlu diperhatikan bagi diri kita sendiri, ya, amanah. Maka orang amanah dimudahkan oleh Allah dan akan mendapatkan kesuksesan hidup. Di situ yang penting. Karena amanah selalu memberikan pertolongan terhadap orang lain. Kita memberikan pertolongan kepada orang lain juga akan mendapatkan pertolongan dari Allah, ya. Setelah kita berlaku amanah, kemudian kita berlaku istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu adalah menetapi. Jadi sesuatu yang telah kita lakukan dari bermula jujur, kemudian bisa berlaku amanah, kemudian kita istiqomah, berlaku terus-menerus. Hal semacam itu kita lakukan terus-menerus tanpa ada hentinya. Kita dapat berlaku jujur kepada orang lain, terhadap diri sendiri. Mari itu kita terus lakukan terus-menerus. Begitu juga dengan amanah. Kita dapat menjalankan amanah itu dengan baik. Maka terus-meneruslah itu amanah. Itu namanya istiqomah. Kukuh terhadap pendirian. Saya harus berlaku seperti ini. Terus-menerus kita melakukan hal baik semacam itu. Kita bisa melakukan hal kebaikan secara terus-menerus. Itu dinamakan istiqomah. Contoh, setiap hari kita menjalankan sholat. Ya, ketika adzan berkumandang, kita sholat. Dan itu kita lakukan terus-menerus. Itu berarti kita melakukan istiqomah. Ya, kalaupun sholat, kadang-kadang saya seorang, kemudian saya sholat, nah, itu dinamakan tidak istiqomah. Ya memang amanah, iso ngelakoni amanah tapi bolong-bolong. Oleh karenanya dalam bentuk istiqomah ini berlaku terus-menerus, kukuh, konsisten. Ini sholat, nanti juga sholat, besok juga sholat, karena itu adalah kewajiban kita, ya. Bukan hanya kewajiban, tapi adalah kebutuhan kita, ya. Yang terpenting itu kita bisa berlaku semacam itu terus-menerus, itu dinamakan istiqomah, ya. Orang istiqomah di dalam ayat itu, innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13. Ya, artinya bisa dibaca sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tiada rasa kekhawatiran pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Orang yang berlaku istiqomah akan terus-menerus melakukan kebaikan itu dan tiada mempunyai rasa kekhawatiran sedikit pun. Tidak ada rasa kekhawatiran sedikit pun karena orang istiqomah sudah terpancar hatinya, sudah terpaku hatinya terhadap Allah. Jadi yang dipikirkan, yang tertancap dalam benak hati adalah Allah. Tiada makhluk yang mempunyai kekuatan apapun. Semuanya hanyalah makhluk belaka
Yang mempunyai kekuatan sesungguhnya adalah Allah. Jadi seseorang yang melakukan istiqomah tidak mempunyai rasa kekhawatiran sedikit pun. Yang ditakuti hanyalah Allah. Ini mestinya berat sekali, tetapi kita ini dalam masa latihan, masa belajar, maka sedikit pun layaknya kita ikuti, sedikitnya kita lakukan. Kita berkewajiban belajar, maka seterusnya kita belajar. Kita berkewajiban sholat 5 waktu, kita lakukan terus-menerus semacam itu. Jangan ini sholat, besok tidak, besok malah belas. Itu namanya tidak istiqomah. Ya, sebagai gambaran itu. Nah, orang berlaku istiqomah dijauhkan dari rasa takut. Ini merupakan hikmah. Kemudian orang istiqomah mendapatkan kesuksesan hidup karena dia selalu menetapi pada tugas-tugas utama. Bagaimana tidak sukses? Dia selalu konsisten dengan kewajibannya kok ya. Seperti hanya kita belajar, maka hasil dari belajar setidaknya menjadikan kita tahu, mengetahui ilmu pengetahuan, dan akhirnya dapat melaksanakan ilmu pengetahuan itu sebagai bekal kita kehidupan sehari-hari. Dan di masa mendatang, kehidupan di masa mendatang hanyalah orang-orang yang berilmu, yang mempunyai kesuksesan itu. Maka mendapatkan kesuksesan itu merupakan hikmah orang berlaku istiqomah, dan orang beristiqomah selalu sabar. Ya, inilah bentuk-bentuk tindak laku istiqomah. Alhamdulillah, bab 2 telah kita bahas bersama melalui pembelajaran daring, istiqomah, kejujuran, dan amanah. Telah kita pelajari bersama. Mohon di dalam pembelajaran ini, bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mohon untuk ada semacam pertanyaan begitu. Insya Allah akan kita bahas bersama sebagai bentuk kelanjutan pembelajaran. Terima kasih. Nanti insya Allah di akhir bab 2 ini akan kami share begitu bentuk uji kompetensi bab 2. Sebagaimana pemahaman kita, sejauh mana pemahaman kita melalui bab 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.